Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, ya, para pembelajar, kawan-kawan pembelajar di YouTube maupun anak-anakku SMP. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian kedaulatan, kemudian sifat-sifat kedaulatan, dan terakhir kita membahas tentang teori-teori kedaulatan. Di mana pada teori kedaulatan itu ada 5 teori. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, kemudian ada teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik lagi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu pakai teori yang mana? Nah, salah satu teori yang digunakan di Indonesia itu berdasarkan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat sendiri berarti kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, buktinya apa bahwa Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat? Nah, kedaulatan rakyat sendiri terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Nah, itu tertulis ya di pembukaan UUD 45. Kemudian dijelaskan lagi di bagian pasalnya, di bagian batang tubuhnya, yaitu di amandemen pasal 1 ayat 2 UUD 45, di mana di situ tertulis bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi diperjelas lagi ya di dalam pasal 1 ayat 2. Jadi pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Nah, ini bisa kita lihat ya dari proses penyelenggaraan pemilihan umum ya. Ada penyelenggaraan pilkada. Nah, itu rakyat memiliki hak ya untuk memilih orang-orang untuk diwakilkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Jabatan-jabatan politik itu apa saja, bisa untuk menjadi wali kota, kemudian di tingkat provinsi itu untuk memilih gubernur, dan di tingkat nasional itu untuk memilih presiden dan wakil presiden ya. Jadi dengan adanya pemilu itu sistem demokrasi itu berjalan ya. Dimana salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilu tadi ya. Di rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan. Nah, ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sebelum amandemen, ini MPR ini adalah lembaga tertinggi negara. Nah, tetapi setelah adanya amandemen, maka dirubah ya. Kedaulatan rakyat dirubah menjadi pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar tahun 45. Ya, jadi sebelumnya itu dilaksanakan oleh MPR. Tapi setelah adanya amandemen maka dirubah jadi menurut UUD 45. Jadi setelah amandemen itu MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara ya. Dulu sebelum amandemen jadi lembaga tertinggi negara. Kemudian setelah amandemen ini sejajar dengan lembaga negara yang lain. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan NKRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi bentuk negara kita apa? Yaitu negara kesatuan. Ya, itu sudah final ya. Tidak boleh dirubah lagi. Itu sudah menjadi spirit kita ya. Dulu kita mengenal peristiwa sejarah ya, tanggal 28 Oktober 1928 ada peristiwa Sumpah Pemuda yang mempersatukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu di bawah naungan NKRI tanpa memandang suku, agama, ras maupun antar golongan. Itu semua bersatu untuk menyatukan diri menjadi satu kesatuan NKRI. Nah, apakah bentuk negara ini boleh dirubah? Nah, ini tidak boleh ya, karena sudah diatur di dalam konstitusi kita sebagai hukum tertinggi, yaitu di pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak boleh ada perubahan. Karena nanti kalau dirubah nanti ya tentu akan mengancam persatuan bangsa ya. Apalagi negara kita negara yang sangat beragam ya, multikultur. Nah, maka keberagaman ini perlu dirawat, dijaga sesuai dengan semangat Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dan berbentuk republik. Ya, republik itu apa? Yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana negara tersebut dipimpin oleh seorang presiden. Itu republik. Yang kedua, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi para wali kota, gubernur, bahkan presiden, yaitu harus tunduk pada siapa? Ya kepada rakyat ya. Karena yang memilih mereka kan rakyat ya. Jadi mereka harus mewakili aspirasi rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat harus tujuannya adalah harus untuk mensejahterakan rakyat ya. Harus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip demokrasi ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang ketiga ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini sesuai dengan konstitusi kita di pasal 1 ayat 3. Ya betul ini ya, karena negara kita adalah negara hukum. Maka setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Nah, terutama patuh pada konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, konstitusi kita UUD 45 itu menjadi hukum yang tertinggi, jadi sumber hukum ya. Hukum tertinggi. Maka setiap peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan UUD 45. Kemudian yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini sudah jelas ya, bahwa DPR itu tidak boleh dibubarkan oleh presiden. Karena ini kedudukannya sejajar ya. Kemudian yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, ini adalah hak prerogatif presiden ya. Jadi menteri-menteri ini bekerja dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, maka kalau kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, nah ini presiden bisa memecat menteri tersebut. Ya, maka ada yang kita kenal dengan nama reshuffle kabinet yaitu ya, pergantian menteri. Nah ini bagus ini, jadi kinerja mereka dipantau betul oleh presiden, ya, benar-benar dipantau oleh presiden. Kemudian yang keenam yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, di mana dasar tentang pemberhentian presiden itu diatur di dalam pasal 3 ayat 3 UUD 45. Jadi MPR ini memiliki wewenang ya untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya ya, ada ketentuan-ketentuannya bagaimana seorang presiden itu boleh diberhentikan. Kemudian adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD 45 ini membuat perubahan pada cara memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan demokrasi,
Demokrasi berasal dari demos dan kratein ya. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yaitu ada ketentuan-ketentuannya ya, ada indikator-indikatornya bagaimana sebuah pemerintahan tersebut dikatakan pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Ya, jadi konstitusi itu benar-benar harus bisa melindungi kepentingan rakyat ya. Di UUD 45 ini harus benar-benar bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, ini tadi ya berkaitan dengan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu benar-benar melindungi masyarakat. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Jadi semua masyarakat itu kedudukannya harus sama di depan hukum. Jangan sampai hukum ini diperjualbelikan untuk segelintir orang ya, untuk kepentingan pribadi. Kalau hukum itu bisa ditegakkan, insya Allah negara ini bisa adil, bisa makmur ya, bisa mencapai tujuan nasionalnya. Makanya kalau jadi hakim itu juga harus jujur ya. Dalam menangani perkara itu harus independen ya. Maka dalam menjadi seorang hakim itu tidak mudah karena tanggung jawabnya besar ya. Tanggung jawab kepada masyarakat, kemudian tanggung jawab kepada Tuhan ya, itu besar sekali tanggung jawabnya. Maka kejujuran itu penting ya, berani jujur hebat ya. Maka jadilah orang yang jujur. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan umum yang bebas. Nah, ini penting ya, pemilihan umum. Kenapa sih perlu adanya pemilu ya? Ya, karena pemilu ini menjadi indikator bahwa sebuah negara itu dikatakan demokratis. Karena kalau tidak ada pemilu ya nanti tidak akan ganti pemimpin ya. Pemimpinnya tidak akan pernah ganti. Nah, ini justru bahaya bagi kehidupan demokrasi. Ya, kekuasaan yang absolut itu akan cenderung koruptif ya. Ya, bisa saja kalau tidak ada pemilu nanti pemimpinnya jadi diktator ya, terlalu banyak berkuasa, itu tidak bagus ya bagi sebuah kehidupan negara. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, ini penting ya, bahwa di negara yang demokratis itu kebebasan pendapat itu dilindungi oleh negara ya, kita punya hak bersuara, kita punya hak untuk menyuarakan aspirasi kita. Jangan sampai kebebasan itu justru dibungkam. Ya, setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu harus melibatkan masyarakat. Jadi adanya partisipasi publik. Adanya partisipasi publik dalam membangun negara ini. Nah, ini penting sekali. Kalau partisipasi publik itu tinggi, yaitu artinya demokrasi kita sehat. Ya, tetapi jangan sampai kebebasan berpendapat ini justru disalahgunakan ya, menjadi kebebasan yang terlalu bebas. Kalau terlalu bebas nanti menjadi negara yang liberal ya. Yang terlalu bebas itu juga gak bagus ya. Jadi kita hidup di negara demokrasi itu kita bebas, tapi bebas yang bagaimana dulu ya? Itu bebas yang bertanggung jawab. Ya, demonstrasi boleh nggak boleh itu diatur di dalam undang-undang ya. Itu hak untuk menyatakan pendapat. Diatur di dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Tetapi kalau demo kemudian menutup jalan ya, membakar ban atau merusak fasilitas publik, fasilitas umum, nah itu yang tidak boleh ya. Ya, makar ya, menjatuhkan presiden yang sah itu juga nggak boleh. Itu melanggar hukum. Kemudian kebebasan untuk berserikat ya, atau berorganisasi dan beroposisi, nah ini juga dijamin ya. Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini yang saat ini kita lakukan ya, belajar PPKN. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang berubah menjadi pendidikan Pancasila. Nah, ini penting nih, bagaimana membentuk karakter warga negara yang baik ya, yang berintegritas, bermoral. Ya. Jadi anak-anak harus paham ya tentang situasi negara ini ya.
tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, itu kalian harus paham. Kemudian kita membahas demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Yaitu adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Karena kita punya ideologi Pancasila, maka demokrasi yang kita anut itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, prinsip demokrasi Pancasila itu ada beberapa indikator. Ya, yang pertama yaitu melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. Nah, ini penting ya. Kalau ada permasalahan ya itu harus dibicarakan dengan baik, ya dimusyawarahkan, dibahas bersama bagaimana baiknya. Jangan main hakim sendiri ya. Dan yang ketiga, adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. Nah, ini jadi pemerintah itu tidak bisa ya mencampuri urusan hukum, ya mengintervensi hukum dengan kekuatan politisnya, itu tidak dibenarkan. Maka keadilan itu harus independen. Kemudian memiliki partai politik dan organisasi sosial politik. Nah, sekarang banyaknya partai-partai di Indonesia, apalagi menjelang pemilu. Ya. Nah, ini bagus ini. Banyak partai berarti demokrasi kita semakin ke arah yang benar ya. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang baik, bagus ya. Karena dengan adanya parpol itu akan menjadi wadah ya bagi calon-calon politisi yang ingin bergabung ke pemerintahan ya, yang ingin membawa perubahan untuk negara dan bangsa ini. Artinya demokrasi ini sudah sesuai ya, sesuai dengan realnya ya. Nah, ini partai-partai politik ini juga punya tanggung jawab besar ya, terutama dalam hal pendidikan politik ya, terutama dalam rekrutmen calon politisi-politisi yang akan menjadi calon anggota DPR ya, atau menjadi calon wali kota atau gubernur. Nah, ini penting nih, bagaimana mereka dalam rekrutmen ini benar-benar melakukan rekrutmen dengan cara yang baik ya. Karena rekrutmen yang salah nanti juga akan calon-calon yang dipilih nanti ya calon-calon yang tidak berkualitas ya. Bisa saja nanti dia setelah terpilih jadi anggota DPR malah korupsi ya. Ini peran parpol ini cukup tinggi ya, bagaimana dalam mencetak kader-kadernya itu, bagaimana ia mencalonkan kader-kader yang berkualitas ya. Ya, berkualitas, berkarakter ya, memiliki karakter anti korupsi ya. Ya, bagaimana parpol ini melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang baik ya, berintegritas, bermoral, yang memiliki semangat Pancasila di dalamnya. Maka pendidikan politik itu penting sekali. Dan partai politik ini harus benar-benar mewakili aspirasi rakyat ya, mewakili suara rakyat. Jangan hanya mewakili kepentingan partainya sendiri ya. Bagaimana partai politik ini bekerja untuk kepentingan rakyat. Kemudian adanya pelaksanaan pemilihan umum. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa indikator negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum ya. Di Indonesia itu tiap 5 tahun sekali diadakan pemilu. Agar apa? Agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut ya. Maka perlu adanya rotasi kekuasaan atau pergantian pemimpin. Kemudian kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini benar sekali ya, bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Maka setiap kebijakan negara yang dibuat itu harus mencerminkan kehendak suara rakyat ya, dan berguna untuk kepentingan rakyat ya, bermanfaat untuk rakyat. Bagaimana kebijakan-kebijakan negara yang dibuat itu harus memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kelima adalah yang
yang ketujuh yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila hak dan kewajiban ini seimbang, insya Allah ya, negara ini akan maju. Ya, contohnya kewajiban dalam hal apa? Yaitu dalam hal membayar pajak. Ya, setelah apabila pajak itu dibayarkan, maka pembangunan ini akan merata ya. Rakyat bisa menikmati hasil pembangunan dari pajak yang dibayarkan tadi. Itu hanya salah satu contoh saja. Kemudian kita membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Nah, di sini dipaparkan mengenai perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan sosialis. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini perbandingannya ya. Dalam hal pengambilan keputusan, kemudian dalam gaya kepemimpinan ya. Di demokrasi Pancasila itu pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Jadi dikedepankan dulu musyawarah. Nanti kalau sudah mentok ya, itu sudah tidak bisa menemui jalan yang bagus, maka nanti terakhir adalah voting. Jadi voting itu adalah opsi terakhir. Kemudian tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Itu tidak dikenal ya. Jadi tidak adanya diktator. Karena demokrasi Pancasila itu mengedepankan apa nilai-nilai tadi ya, kemanusiaan ya. Maka tidak boleh adanya diktator mayoritas. Dan agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Jadi harus berjalan beriringan ya. Dia mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi liberal itu pengambilan keputusan secara voting. Nah, ini biasa. Tadi kalau di Pancasila tadi musyawarah dulu, tapi kalau di liberal ini opsi pertamanya voting ya. Jadi tidak ada pembicaraan, langsung voting. Tentu dalam voting ini kalau suara partainya itu besar ya tentu akan menang terus ini ya. Kasihan yang partainya suaranya kecil ya, tentu akan kalah dalam voting. Tetapi kalau di demokrasi Pancasila ini antara partai yang jumlah suaranya besar maupun dengan suaranya kecil ini masih ada jalan diskusi ya. Jadi belum tentu suara partai yang suaranya kecil itu kalah kalau di dalam demokrasi Pancasila. Belum tentu ya. Jadi memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuatan yang sama. Jadi seimbang gitu ya. Tapi kalau di liberal ini ya langsung voting begitu ya. Kemudian keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Ya, jadi tidak ada, kalau di Pancasila tadi ada musyawarah, tapi kalau di liberal ini tidak ada musyawarah. Dan memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Nah, ini yang disebut dengan sekulerisme. Jadi dipisahkan itu antara urusan negara dengan agama. Yaitu biasanya di negara-negara liberal ya, seperti Amerika Serikat ya, itu dipisahkan. Dia mengutamakan kepentingan pribadi, yaitu adalah demokrasi liberal. Jadi mencari keuntungan pribadi ya, tidak melihat kepentingan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah demokrasi sosialis, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Kemudian suara mayoritas kelompok menentukan segalanya. Nah, ini tentu mengabaikan suara-suara yang minoritas dan tidak mengenal agama. Nah, ini di negara-negara komunis itu tidak mengenal agama. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi semangatnya ini semangat kebersamaan, tetapi ini negatifnya apa? Ini tidak mengenal agama di sana ya, di negara-negara sosialis ya, yang pahamnya komunis.
Nah, kalau Indonesia ini memakai yang mana ya? Kita memakai yang demokrasi Pancasila. Ini yang paling bagus untuk negara kita. Kemudian kita bicara asas-asas pemilihan umum ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada 6 ya asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tentunya asas-asas ini harus benar-benar dipraktekkan dalam pemilu sehingga pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan jujur ya, pemilu yang adil ya, sehingga hasilnya nanti pun akan diterima oleh semua pihak. Nah, langsung itu apa ya? Artinya dalam pemilihan itu yang milih itu datang langsung ya, tidak boleh diwakilkan. Kemudian umum yaitu semua orang itu memiliki hak yang sama untuk memilih calon pemimpin ya, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, ras maupun antar golongan. Kemudian bebas, ini artinya kita bebas dalam memilih calon yang akan kita pilih. Tidak boleh ada paksaan ya dari pihak lain. Jadi sesuai dengan kehendak hati nurani kita memilih yang mana. Kemudian rahasia artinya pilihan yang kita pilih itu rahasia ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian jujur, pelaksanaan pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur, tidak boleh ada kecurangan ya. Karena nanti ada lembaga negara yang mengurusi hal itu yang namanya adalah Mahkamah Konstitusi, di mana nanti MK ini akan mengawasi ya, bagaimana pelaksanaan pemilu tadi ya, dan memutuskan sengketa pelaksanaan pemilu. Itu biasanya sering ya kalau setiap pilpres itu masih ada sidang di MK. Ya, karena itu tugasnya memang seperti itu ya, di Mahkamah Konstitusi itu yang memutuskan masalah sengketa pemilu. Dan terakhir adalah adil, bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan adil. Jadi semua pihak diberlakukan sistem yang adil ya, diperlakukan secara adil. Kemudian pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dapat kita lihat ya dari pemilu tadi ya, bagaimana rakyat ini memiliki wewenang, memiliki hak untuk memilih calon-calon yang akan mengisi jabatan politik ya. Kita lihat di sini, yaitu yang pertama pada saat pengisian keanggotaan MPR, karena MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kemudian yang kedua yaitu pengisian anggota DPR melalui pemilu. Yang ketiga pengisian anggota DPD. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Dan yang kelima adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi rakyat itu memiliki peranan yang besar ya tentang pemilihan ini ya, kepala daerah, kepala negara ya. Ini memiliki wewenang yang besar ya, bagaimana mereka memilih calon-calonnya yang akan memimpin negara ini ke depan. Nah, tentu dalam memilih pemimpin itu kita harus benar-benar perhatikan ya, bagaimana track recordnya, bagaimana kepribadiannya sang calon pemimpin ini. Jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, bermoral ya, berintelektual ya. Karena pemimpin yang kita pilih ini nanti akan memimpin negara ini 5 tahun mendatang. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan terlalu abai dengan kehidupan politik ya, dengan peristiwa-peristiwa politik masa kini ya, dengan masalah tentang tema-tema tentang sosial, tentang politik itu jangan sampai kita abai. Jangan sampai kita itu nggak penting itu politik apa. Nah ini kan nanti kan negara ini yang memimpin kalian juga ya. Di 20-30 tahun mendatang yang akan mewarnai negara Indonesia itu ya kalian juga ya. Bagaimana negara ini mau maju atau tidak ya tergantung generasi mudanya.
Apalagi nanti di tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka, itu kita akan menikmati yang namanya bonus demografi. Ya, jadi masa depan negara ada di tangan anak-anak semua. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak bagikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.